Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Stabil dan tenang, Mo Wuhan menulis lagi, saya tidak bisa memastikan apakah dia yang asli, tapi ada terlalu banyak keganjilan dan keanehan dalam masalah ini, kakak senior. Jika Anda dapat menerima jimat rahasia ini, silakan kembali ke sekte dengan cepat. Menulis ini, Mo Wuhan melemparkan teknik rahasia dan mengambilnya dengan ujung jarinya, berteriak, jimat rahasia emas berubah menjadi cahaya yang menyilaukan, membelah kekosongan, dan menghilang. Mo Wuhan menghela nafas panjang dan duduk di sana sendirian, terdiam. Dunia bawah dibagi menjadi 6 alam dan 13 alam, domain sungai yang terlupakan adalah salah satu dari 6 domain, dengan wilayah yang luas dan wilayah yang luas. Di wilayah Wangchuan, kuil Mengpo adalah Taoisme kuno tertinggi. Tetapi ada juga banyak kekuatan seperti bintang, yang tersebar di berbagai wilayah. 3 hari kemudian, 10 siang, Saudara Su, itu adalah Gunung Yanfu, yang membentang sejauh 8.000 mil dan dianggap sebagai salah satu tempat paling terlarang di sungai yang terlupakan. Cui Jingyan menunjuk ke kejauhan, suaranya jelas, namun, kita tidak harus pergi ke sana. Kita hanya perlu berjalan di sepanjang sungai Wangchuan sejauh 9.000 mil, dan kita akan mencapai nomor 1 di perbatasan selatan Wangchuan, kota besar. Gadis itu berbicara dengan bebas dan mengetahui situasi Wangchuanyu dengan baik. Mungkin karena Sui mengalahkan Yuan Lining, sikap Cui Jingyan terhadap Sui telah banyak berubah, dan dia menjadi lebih dekat dan hormat. Malam ini kita akan pergi ke kota sihir malam untuk beristirahat, Sui berkata dengan santai. Kota malam, Cui Jingyan sedikit mengernyit, dengan alisnya yang indah, dan berkata, itu adalah tempat berbahaya di mana iblis dan orang luar berkumpul bersama. Night Demon City berbatasan dengan sisi Gunung Jakarta, dan Anda dapat memasuki Gunung Jakarta ketika Anda keluar kota. Dalam beberapa tahun terakhir, iblis-iblis jahat yang tersebar di seluruh dunia akan memilih untuk melarikan diri ke kota iblis malam untuk berlindung ketika mereka dikejar oleh kekuatan yang kuat. Alasannya karena kota sihir malam memiliki aturan tidak tertulis, siapapun yang memasuki kota hanya perlu menyerahkan barang-barang paling berharga di tubuhnya, dan dia bisa mendapatkan perlindungan dari penguasa kota. Penguasa kota malam kota iblis selalu dipegang oleh klan Wei yang kuat dari klan iblis. Klan iblis Wei adalah kekuatan yang sangat kuno, selama berabad-abad, mereka telah tinggal di ngarai jauh di pegunungan Yanfu. Menurut legenda, di wilayah sungai yang terlupakan, tidak peduli kekuatan apapun, mereka tidak akan berani menyinggung klan iblis Wei dengan mudah, bahkan Meng Po Hall tidak pernah bermasalah dengan klan Wei iblis. Sui berkata dengan santai, kota ini mungkin berasap, tetapi tanpa kota ini, semua bagian dunia akan berasap. Cui Jingyan terkejut, demikian pula, dia juga mendengar beberapa orang tua di sekte mengatakannya. Night Demon City jelas merupakan kota dosa yang terkenal di dunia. Mengapa tidak ada kekuatan yang pernah membasminya di masa lalu? Pada saat itu, Grand Elder dari Meng Po Hall menghela nafas ringan. Jika kota ini hilang, iblis-iblis jahat itu hanya akan membawa lebih banyak bencana ke dunia. Pada saat itu, Cui Jingyan masih tidak mengerti, dan membunuh semua iblis jahat itu. Bukankah itu cukup? Karena ada terang, ada kegelapan, ada yang baik, dan ada yang jahat. Ada klan Wei iblis di kota iblis malam. Bagi orang biasa di dunia, ada kekurangannya, tetapi kelebihannya lebih besar daripada kerugiannya. Sementara kami berbicara, Su Yi melangkah maju. Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu dengan cepat mengikuti. Saat malam tiba, Night Magic City penuh dengan cahaya dan semarak, tembok kota yang megah dan menjulang tak mampu menghentikan kebisingan kota. Dari zaman kuno hingga sekarang, ini adalah tempat yang dikenal dunia sebagai tempat yang sangat ganas, di mana banyak setan, bidat, dan orang-orang yang putus asa berkumpul. Demikian pula, karena kota ini berada di sebelah gunung besar Jambu, juga menarik banyak pedagang dan pembudidaya kasual yang suka petualangan. Perlu disebutkan bahwa pasar gelap kota sihir malam sangat terkenal di seluruh wilayah Wangchuan. Ada desas-desus bahwa di pasar gelap, selama Anda mampu membayar harganya, Anda dapat membeli harta apapun yang Anda inginkan. Ketika dia melihat kota dari kejauhan, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak bernostalgia. Di kehidupan sebelumnya, dia dan Xiaoye datang ke kota ini bersama-sama untuk mengejar pengkhianat suku ular hantu.
mulai dari kota iblis malam hingga yang ada di kedalaman Gunung Yanfu, tanah terlarang. Pada saat itu, Su Yi meninggalkan harta karun di tempat terlarang itu. Sudah larut, kenapa banyak sekali orang yang pergi ke Night Magic City? Cui Jingyan tiba-tiba berbicara. Pergi dan lihat. Su Yi menahan pikirannya yang kacau dan berjalan menuju kota iblis malam. Tapi begitu dia tiba di gerbang kota, dia tiba-tiba berhenti dan menatap langit malam. Dekat gerbang kota, banyak orang terganggu dan mendongak. Melihat kehampaan di kejauhan, tim penjaga kehormatan yang aneh muncul. Di depan mereka ada dua barisan pria berjubah darah dan mahkota panjang berwarna darah. Totalnya ada 16 orang, 8 gong pemukulan dan 8 suona. Suara gong terdengar keras dan melengking. Suara suona begitu keras dan panjang, mengguncang kehampaan dengan lingkaran riak sonik hitam, dan gunung serta sungai di bawah kehampaan bergetar. Musik ini hampir seperti hantu, dan nadanya aneh dan menyeramkan. Ketika tim seperti itu muncul, seperti adegan pengantin hantu menikah, itu menambah rasa suram dan menakutkan pada malam itu adalah biksu hantu, seseorang berkata dengan suara gemetar, monster tua ini ada di sini. Kerumunan di sekitarnya riuh, semuanya menunjukkan rasa takut dan takut, biksu hantu Tiantu, ternyata ini benda tua, wajah cantik Cui Jingyan menunjukkan sentuhan jijik, orang ini hebat? Su Yi bertanya. Orang tua ini adalah monster tua yang jahat, penipu dan kejam. Terkenal jahat, pandai memurnikan mayat dan mengendalikan hantu. Dalam 1000 tahun terakhir, pembudidaya wanita muda yang dimutilasi oleh pria tua ini melakukannya tidak tahu berapa banyak. Cui Jingyan dengan cepat mentransmisikan suara. Hal yang dibenci adalah bahwa benda tua ini tidak hanya diperbaiki, tetapi juga didukung oleh Suehe Mingzong, bersembunyi di sungai dosa dan darah sepanjang tahun bulat. Biarkan dia bertahan sekarang, kalau tidak, hanya aku, Meng Poho, yang akan menjadi orang pertama yang tidak menyayangkannya. Menurut pernyataan Cui Jingyan, biksu hantu pembantai surgawi memiliki Taoisme kesempurnaan agung dari alam roda roh, dan di dunia saat ini, ia dapat dianggap sebagai salah satu karakter tingkat tertinggi di bawah kaisar. Seorang kultivator jahat yang terkenal jahat, yang belum membuktikan dirinya sebagai kaisar, dapat melakukan hal seperti itu setelah begitu banyak hal jahat, hidup sampai sekarang adalah sedikit keterampilan. Su Yi berkata dengan santai, sementara kami berbicara, tim perkasa yang mengandalkan mereka lewat dari ketinggian langit malam, memasuki kota iblis malam, dan berangsur-angsur menghilang, dan di dekat gerbang kota, terdengar obrolan. Biksu hantu Tiantu tidak menunjukkan jejak selama hampir 100 tahun, tapi malam ini dia langsung pergi ke Night Demon City. Tidak diragukan lagi, dia pasti telah menerima undangan perjamuan malam dari City Lord's Mansion. Seseorang berbisik, dalam beberapa hari terakhir, iblis tua berlengan satu, iblis tua bermata 1000, Taois berwajah putih dan banyak tiran jahat lainnya telah datang satu demi satu, ciptaan besar yang terkait dengan kedalaman dari Gunung Fu. Saya juga mendengar bahwa belum lama ini, di kedalaman pegunungan Jubah, ada cahaya peri 9 warna di langit, yang memunculkan segala macam penglihatan luar biasa, dan konon bahwa ada suara lonceng yang misterius selama 3 hari 3 malam, sampai lusa, dia menghilang. Pada hari itu juga Wei Yun, penguasa kota Night Demon City, mengirimkan undangan untuk mengundang sekelompok tiran jahat untuk datang, untuk merebut ciptaan misterius yang tidak diketahui ini. Tidak heran kota sihir malam begitu semarak akhir-akhir ini. Saat orang-orang berbicara, mereka sudah pergi. Su Yi sedikit mengernyit, lampu peri 9 warna, lonceng misterius. Mungkinkah segel tempat itu dibuka oleh seseorang? Orang tua buta itu tiba-tiba berkata, untuk mencari keberuntungan, kamu harus mengundang iblis-iblis jahat itu untuk menjadi orang luar. Klan Wei dari klan iblis sangat flamboyan. Itu pasti berarti bahwa keberuntungan ini mungkin ada hal lain yang aneh. Kenapa? Cui Jingyan terkejut. Orang tua buta itu berkata, Nona Jingyan, jika Anda menemukan keberuntungan yang luar biasa di wilayah Anda sendiri, apakah Anda akan berbagi keberuntungan dengan orang lain? Cui Jingyan tiba-tiba berkata, itu benar, Gunung Jamfu, salah satu tempat paling terlarang di wilayah sungai yang terlupakan, klan Wei dari para iblis, dahulu kala, bercokol di Tianyungu, jauh di pegunungan Jambu. Tapi sekarang, Wei Yun, penguasa kota iblis malam dari klan Wei dari klan iblis, mengundang sekelompok pembudidaya jalan jahat yang akan datang,
yang berarti konspirasi tidak bisa sesederhana itu. Ayo, kita ke pasar gelap di kota dulu. Sui melangkah ke gerbang kota. Pria tua buta dan Cui Jinggian mengikuti. Mereka berdua sangat bingung, kenapa Sui harus datang ke kota sihir malam ini. Tapi mereka tidak bertanya, jika Sui ingin mengatakannya, dia pasti sudah mengatakannya. Night Demon City sangat semarak, jalanan dan gang seperti hutan, lampu seperti naga, dan hiruk-pikuk orang ramai, pemandangan yang ramai tidak ada bedanya dengan kota-kota di tempat lain. Selain itu, tidak ada kekurangan aura pada beberapa orang, yang sangat jahat dan ganas. Dengan darah yang banyak, Sui tidak terkejut dengan ini. Dahulu kala, kota ini adalah tempat berasap, kemakmuran dan keaktifan hanya di permukaan. Tetapi dalam kegelapan, itu kotor, berdarah dan gelap. Jika seorang biksu pemula datang ke tempat yang begitu ganas, dia ditakdirkan untuk mati tanpa mengetahui cara mati. Tuan muda, Anda baru saja memasuki kota pada hari pertama, kan? Sui dan yang lainnya baru saja memasuki kota. Ketika seorang pendeta tahu dengan gaya abadi mengambil inisiatif untuk maju dan mengobrol dengannya sambil tersenyum. Sui melirik ke pihak lain, dan membisikkan sepatah kata di bibirnya. Gulung, orang tua berjubah Tao memiliki wajah yang hangat, dan senyumnya membuat orang merasa seperti angin musim semi, dan mudah untuk mendapatkan kesan yang baik. Tapi ketika dia mendengar kata pergi, senyumnya tiba-tiba menegang dan dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Seorang lelaki tua buta di sebelahnya tiba-tiba menyeringai dan berkata, hantu kecil, karakter yang bekerja untuk orang lain, berani menatap kita, sungguh, sabar. Ditatap oleh rongga mata kosong lelaki tua buta itu, lelaki tua berjubah Tao itu ngeri, dan buru-buru berkata, jika kamu muda, dapatkan keluar, jika Anda berada di tangan Lao Su dan membiarkan Anda melarikan diri, bukankah itu berarti Lao Su terlalu tidak kompeten? Saya melihat si buta tua mendengus dingin dan mengangkat tangannya untuk mengambil sedikit ruang. Sosok lelaki tua berjubah Tao itu meledak, berubah menjadi gumpalan asap biru. Wanita menawan yang lewat semakin menggoda sambil tersenyum. Hantu ini benar-benar tidak memiliki penglihatan. Sekilas diajarkan oleh karakter yang tidak profesional. Kematian tidak disayangkan. Mata berair wanita menawan itu menatap pria tua buta itu dan berkata sambil tersenyum, teman ini. Meskipun hantu tidak memiliki penglihatan, tetapi Anda dapat dengan mudah membunuh pembunuhnya. Ular lokal, tidak peduli seberapa hebat kemampuannya, ketika dia tiba di kota iblis malam ini, dia harus menahan diri. Pria tua buta itu berkata dengan wajah kosong, orang tidak menyinggung saya tidak menyinggung orang lain, dan saya tidak butuh bimbingan Anda, lupakan saja. Ada banyak wajah asing di kota sihir malam ini, dan mereka bertiga masih belum tahu ke arah mana mereka berada, jadi lebih baik tidak menimbulkan masalah. Wanita yang tampaknya centil ini sebenarnya adalah iblis jahat terkemuka di Night Devil City. Dengan temperamen dingin, hati yang ganas, dan tangannya berlumuran darah, orang-orang bodoh tidak kenal takut. Ketika mereka bertiga baru saja tiba, saya khawatir mereka tidak menyangka bahwa mereka akan secara tidak sengaja bertemu dengan penyihir Tuani, Jinhai. Ini benar-benar bencana. Belum tentu begitu, sepasang gadis muda dan muda itu, bisa dibilang dari sekilas mereka memiliki asal-usul yang luar biasa. Bu Jinhai adalah ular lokal, jika dia menendang pelat besi, dia akan takut pada akhirnya, itu akan sama dengan hantu itu. Pria parubaya dengan pedang menyesap anggur, tersenyum, dan berkata, orang tua, bagaimana kalau kita pergi ke istana Tuan Kota untuk mengambil lihat? Orang tua kurus lambat keduanya berjalan di tengah keramaian dan segera menghilang. Dan di jendela di lantai 2 restoran di satu sisi, seorang pria berjubah brokat mau tidak mau tertawa. Pedang jahat Langjun dari Huoxia Gunung dan Danau Besar Tianyin cacing tua juga ada di sini. Menarik. Di kota setan malam ini, tempat para iblis dan bidat berkumpul, tidak pernah ada kekurangan pertempuran berdarah terbuka dan rahasia. Sama seperti sebelumnya, kematian hantu, dengan kemunculan Nyonya Jinchai, secara tak kasat mata telah menarik banyak perhatian dalam kegelapan. Kemakmuran dan keaktifan hanyalah penampakan, niat membunuh dan bahaya yang tersembunyi dalam kegelapan adalah latar abadi kota ini. Ini memiliki kilau perak samar di seluruh bagiannya, dan tidak ada yang bisa melihatnya di sepanjang jalan. Setelah beberapa saat, kelelawar abu-abu perlahan-lahan terbang keluar dari atap, mengepakkan sayapnya dan menyapu jalan dan gang yang ramai, menuju kejauhan. Segera, kelelawar abu-abu ini datang ke pasar gelap di barat daya Night Magic City. Yang disebut pasar gelap adalah tempat para biksu bertukar barang, dan tokoh 3 agama serta 9 golongan berkumpul di dalamnya.
mendirikan warung, dan menjual segala macam hal yang sangat sulit di dunia membeli harta karun. Bahan-bahan spiritual, jamu, senjata sakti, latihan, klasik, segala macam, hampir semuanya berhubungan dengan latihan. Begitu dia merasakannya, dia memiliki pemandangan panorama dari adegan sebelumnya, seperti reaksi Nyonya Jinhai, konfrontasi antara pria parubaya dengan pedang dan pria tua kurus Tan, dan pria brokat yang berdiri di lantai 2 restoran, Orang tua buta itu menjelaskan dengan sabar, jimat perjalanan malam, salah satu jimat rahasia lampu hantu saya mengambil sarkofagus, itu bisa diubah menjadi kelelawar untuk berpatroli Zhou, tanyakan tentang semuanya, informasi yang akan diperoleh, kecuali jika itu adalah karakter dengan bakat khusus dan kekuatan magis, atau seorang kaisar, jika tidak ada yang dapat mendeteksi aura jimat perjalanan malam. Cui Jinyan tertawa dan berkata, aku tidak menyangka bahwa caramu hantu lentera memetik sarkofagus cukup ajaib. Orang tua buta itu berkata dengan ekspresi yang rumit, ini lebih dari keajaiban. Jika saya memiliki kemampuan Tuan untuk menghormati orang tuanya, saya tidak akan diturunkan ke tingkat hari ini. Mata indah Cui Jindian berguling, dan dia tiba-tiba bertanya, saya selalu penasaran, sebagai keturunan lampu hantu dan sarkofagus, mengapa Anda ingin untuk mengikuti apakah pria itu Suyi melakukan sesuatu di sisinya? Cui Jindian menoleh untuk melihat stan yang tidak jauh dari situ. Suyi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat barang-barang yang dipajang di stan. Sejak dia memasuki pasar gelap, Suyi sepertinya mencari sesuatu, dan baru sekarang dia berhenti di depan kios ini dan melihat pot tanah liat berwarna gelap. Dalam pot gerabah, terdapat sekelompok serangga yang disegel, yang masing-masing seperti kepompong ulat sutra, dengan permukaan lingkaran bertekstur perak. Suyi jelas dalam suasana hati yang baik, dan tanpa menunggu keduanya bertanya, dia berkata, aku datang ke Night Magic City kali ini untuk mengumpulkan serangga ini, dan dengan mereka, Anda dapat menangkap sejenis ikan spiritual yang disebut Pure yang Fire Perch, di danau lava jauh di dalam gunung Jamfu. Kelompok orang ini dipimpin oleh seorang pria parubaya berjubah hitam, dengan penampilan kuyu, dan mata coklatnya setajam elang. Orang tua buta itu berkata dengan tidak senang, menurut aturan pasar gelap, 10% dari bisnis dijual, dan tidak ada estopel. Apakah Anda mencoba untuk menghancurkan merek Anda sendiri? Berbicara, matanya seperti listrik, dia memandang Suyi dan berkata, saya juga meminta rekan-rekan Taois untuk nyaman, serangga bintang sangat berguna bagi saya akan menunggu saya bersedia menggunakan 2 kali harga untuk mengkompensasi sesama Taois. Cui Jinyan dan lelaki tua buta itu saling memandang, mereka hanyalah serangga bintang, bagaimana mereka bisa menarik perhatian untuk memperebutkan istana tuan kota? Apakah itu berarti pihak lain juga berniat pergi ke danau lava di kedalaman pegunungan Jambu untuk memancing ikan bas api yang murni? Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.